Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jaldi Syafitri Banapon dengan NPM 0227241122 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas 3A. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang super relevan banget di era digital sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kedengarannya agak berat ya, tapi tenang aja, kita bakal kupas ini dengan santai, pakai bahasa sehari-hari, dan kasih contoh nyata biar kalian bisa kebayang gimana sih dunia perbankan syariah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebelum lanjut, coba deh kalian pikir, kapan terakhir kali kalian ke bank? Kalau jawabannya udah lama banget, berarti kalian termasuk generasi digital yang lebih sering menggunakan mobile banking atau internet banking. Nah, fenomena inilah yang menjadi alasan kenapa infrastruktur digital di dunia perbankan, termasuk perbankan syariah, itu penting sekali untuk dioptimalkan. Jadi, yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita ngomongin soal infrastruktur di industri perbankan syariah, yang dimaksud itu bukan hanya soal gedung, jaringan ATM atau server, tetapi lebih luas lagi. Ini mencakup semua sistem pendukung yang membuat layanan bank bisa berjalan dengan efisien, cepat, dan tetap sesuai prinsip syariah. Bayangin aja, infrastruktur itu sama seperti tulang punggung dari bank. Kalau tulang punggungnya kuat, semua sistem bisa berjalan lancar. Tetapi kalau rapuh, sedikit gangguan saja bisa membuat layanan banyak tersendat, nasabah kecewa, dan akhirnya reputasi bank bisa terkena dampaknya. Sekarang kita hidup di era digital, di mana semuanya serba cepat dan serba online. Nasabah tidak mau lagi repot-repot antri di bank hanya untuk mentransfer uang atau membuka rekening. Mereka maunya tinggal klik lewat HP dan semua urusan selesai. Makanya bank syariah harus beradaptasi. Mereka tidak bisa lagi ngandelin cara-cara konvensional kayak dulu. Harus ada upaya untuk mengupgrade sistem, memperkuat jaringan, dan pastinya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang setiap tahun. Tapi kenapa sih yang kita bahas harus bank syariah? Kan semua bank juga perlu teknologi. Nah, disinilah uniknya teman-teman. Perkembangan syariah punya tantangan tambahan. Selain harus efisien secara teknologi, mereka juga wajib menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi, tidak bisa sembarangan menggunakan sistem vintage yang belum jelas akadnya atau model bisnis yang berpotensi mengandung riba. Contohnya gini, kalau bank konvensional mau kerjasama dengan startup vintage yang menggunakan sistem interest-based lending, ya tinggal jalan aja. Tapi kalau bank syariah mau kerjasama, harus dipastikan dulu bahwa model bisnisnya sesuai syariah atau tidak. Misalnya menggunakan akad murabahah, mudarabah, atau ijarah. Nah, inilah kenapa optimalisasi infrastruktur di bank syariah itu bukan hanya soal kecepatan dan efisiensi, tetapi juga soal keamanan data, transparansi transaksi, dan kepatuhan syariah. Coba bayangin kamu punya mobil sport keren banget, tapi kamu tinggal di desa yang jalannya masih tanah becek. Mau sekeren apapun mobil kamu, kalau infrastrukturnya jalan tidak mendukung, berarti percuma. Mobil tidak bisa jalan optimal, malah bisa bikin rusak. Nah, ini sama halnya dengan perbankan syariah. Mau punya ide produk syariah paling inovatif sekalipun, kalau sistem dan infrastrukturnya tidak kuat, misalnya server sering down, keamanan data lemah, atau aplikasi sering error, nasabah juga akan malas untuk menggunakannya. Itulah kenapa pembahasan tentang infrastruktur yang optimal ini sangat penting.
Secara sederhana, ada dua tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional bank. Jadi, transaksi bisa lebih cepat, sistem lebih stabil, dan biaya operasional bisa ditekan. Kedua, meningkatkan kualitas layanan ke nasabah, agar nasabah bisa ngerasa, wah, layanan di bank syariah sekarang sudah sekeren bank digital konvensional. Kalau kedua hal ini tercapai, otomatis kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga akan meningkat. Dan ini penting karena salah satu tantangan utama bank syariah di Indonesia itu masih tentang kepercayaan dan literasi keuangan syariah yang belum merata. Sekarang coba lihat contoh nyata seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sejak merger tahun 2021, BSI berinvestasi besar di bidang infrastruktur digital. Mereka membuat aplikasi mobile yang bisa melakukan hampir semua transaksi tanpa perlu datang ke cabang. Bahkan fitur BSI Mobile sekarang sudah punya layanan zakat, sedekah, investasi, sampai pembiayaan langsung dari HP. Itu semua tidak akan bisa jalan kalau infrastrukturnya tidak kuat. Bayangin aja berapa juta orang yang akses aplikasi itu setiap hari. Butuh server yang super stabil, sistem keamanan yang solid, dan jaringan yang sangat cepat. Jadi, infrastruktur digital ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi benar-benar menjadi fondasi untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan. Sekarang masuk ke perbankan digital. Nah, teman-teman pasti sadar sekarang dunia perbankan sudah berubah total. Kalau dulu transaksi harus lewat teller atau mesin ATM, sekarang tinggal klik-klik di smartphone. Makanya bisa dibilang era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia perbankan. Dulu yang punya akses perbankan hanya orang kota atau orang yang punya rekening saja. Tetapi sekarang siapa saja bisa memiliki akun digital banking asal punya HP dan juga koneksi internet. Dan yang paling menarik, perkembangan digital ini juga membuka peluang besar untuk bank syariah. Kenapa? Karena dengan teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah tanpa perlu buka cabang fisik di mana-mana. Cukup lewat aplikasi atau platform online saja. Misalnya, sekarang kamu bisa membuka rekening BSI dari rumah lewat video call. Dulu harus membawa fotokopi KTP, isi formulir, dan tanda tangan basah. Sekarang semua serba digital, cepat, praktis, dan tetap sesuai syariah karena sistemnya sudah diatur agar akad tetap sah sesuai hukum Islam. Istilah digital savvy ini penting banget, artinya nasabah sekarang sudah terbiasa dengan teknologi. Mereka tidak sabaran, pengen semuanya instan dan bisa dikontrol dari genggaman tangan. Nah, kalau bank syariah tidak menyesuaikan diri, bisa-bisa ditinggal. Contohnya, kalau aplikasi mobile bankingnya lemot, sering error atau tampilannya ribet, orang bisa langsung pindah ke aplikasi bank lain yang lebih enak dipakai. Makanya sekarang bank syariah dituntut buat punya UX atau user experience dan UI atau user interface yang keren, simple, dan intuitif. Dan ini semua balik lagi ke infrastruktur teknologi di belakangnya. Banyak orang salah paham, mereka mengira transformasi digital di bank itu hanya tentang membuat aplikasi, padahal tidak sesederhana itu. Transformasi digital berarti mengubah seluruh sistem kerja, mulai dari cara bank melayani nasabah, cara data disimpan dan diamankan, cara pegawai bekerja, sampai cara bank berinovasi membuat produk baru. Misalnya sekarang banyak bank syariah yang sudah menggunakan AI atau machine learning untuk analisis risiko pembiayaan. Dulu analisis pembiayaan dilakukan manual, lama, ribet, dan sering tidak akurat. Sekarang sistem ini bisa membantu menganalisa dalam hitungan detik, tapi tetap pakai prinsip syariah.
Contohnya Link Aja Syariah. Ini platform dompet digital pertama yang beroperasi dengan sistem syariah. Dengan infrastruktur digital yang kuat, mereka bisa melayani transaksi halal mulai dari belanja online, bayar zakat, sampai donasi ke lembaga syariah. Dan yang paling menarik, mereka bisa berkolaborasi dengan BSI dan vintage lain sehingga sistemnya saling terhubung. Ada juga Amanah Finance, startup vintage syariah yang fokus di pembiayaan mikro tanpa bunga. Mereka mengandalkan teknologi digital untuk memastikan transparansi akad dan pelacakan dana investasi. Kalau infrastruktur digitalnya tidak kuat, layanan seperti ini tidak akan mungkin jalan. Sekarang kita bahas infrastruktur teknologi informasi. Nah, tanpa teknologi yang kuat, bank syariah tidak akan bisa bersaing di dunia digital. Coba bayangin deh, kamu mau transfer uang lewat aplikasi bank syariah, tapi servernya down, atau kamu mau buka rekening tapi aplikasinya error, muter terus di loading screen. Pastinya kesal kan? Nah, makanya infrastruktur teknologi itu penting sekali karena inilah yang membuat semua sistem di bank bisa berjalan lancar. Jadi infrastruktur teknologi itu mencakup yang pertama server tempat data nasabah dan transaksi disimpan, yang kedua jaringan internet dan data center agar semua layanan online bisa diakses dengan cepat, ketiga sistem keamanan cyber security untuk jaga data nasabah biar tidak bocor, yang keempat ada software dan aplikasi mulai dari core banking sampai mobile banking yang kamu pakai di HP. Kalau semua ini kuat dan saling terintegrasi, bank bisa beroperasi dengan lebih cepat, aman, dan efisien. BSI adalah contoh terbaik hal ini. Setelah merger, mereka langsung investasi besar-besaran di infrastruktur IT. Mereka membangun data center baru, upgrade sistem core banking, dan memastikan semua layanan bisa diakses secara digital. Hasilnya, aplikasi BSI Mobile sekarang bisa melakukan hampir semua hal, mulai dari transfer, top up e-wallet, bayar tagihan, sampai zakat dan wakaf digital. Dan ini tidak hanya membuat nasabah senang, tetapi juga menunjukkan kalau bank syariah bisa go digital tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini penting banget. Sekarang kan banyak sekali kasus data breach di mana data nasabah bocor atau pihak tidak bertanggung jawab. Kalau hal ini terjadi di bank syariah, kepercayaan masyarakat bisa langsung turun. Makanya bank syariah harus punya sistem keamanan berlapis. Misalnya menggunakan multi-factor authentication, enkripsi data, dan sistem pemantauan otomatis. Selain itu, pegawai bank juga harus diberi pelatihan tentang keamanan cyber, karena kebocoran data seringnya malah datang dari kelalaian internal. Kalau infrastruktur teknologi bank syariah sudah optimal, ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, transaksi lebih cepat dan aman. Yang kedua, pengembangan produk baru lebih gampang. Yang ketiga, layanan bisa diperluas ke seluruh daerah, bahkan tanpa kantor cabang. Yang keempat, pengawasan syariah bisa dilakukan secara digital dan real time. Jadi bisa dibilang infrastruktur ini bukan hanya alat bantu, tapi juga strategi bisnis pertama. Teman-teman, di dunia perbankan syariah kita tidak bisa hanya fokus ke teknologi dan layanannya saja. Kita juga harus memastikan semua itu sesuai aturan, baik dari sisi hukum negara maupun dari sisi syariah Islam. Di Indonesia ada dua lembaga utama yang mengatur dunia perbankan syariah. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur soal keuangan, perizinan, dan pengawasan bank. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional MUI, DSMMUI, mengatur soal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, dua lembaga ini bekerja sama memastikan kalau setiap produk atau inovasi digital yang dikeluarkan bank syariah tetap sesuai dengan prinsip
kemudian diizinkan oleh OJK untuk dijalankan. Jadi tidak bisa asal membuat aplikasi fintech syariah terus mengaku ini halal tanpa rasa hukum dan pengawasan. Karena kalau tidak diatur dengan jelas, bisa timbul banyak risiko, yaitu potensi riba yang terselip tanpa disadari, model bisnis yang tidak sesuai syariah, atau bahkan penyalahgunaan data dan dana nasabah. Selain itu, kebijakan pemerintah juga penting untuk membantu percepatan digitalisasi bank syariah. Misalnya lewat program Gerakan Ekonomi Syariah Nasional atau insentif pajak untuk lembaga yang mengembangkan sistem digital halal. OJK sendiri sekarang sudah punya inisiatif yang namanya Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, di mana salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi dan integrasi teknologi keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga punya sandbox regulasi yang gunanya untuk mengetes inovasi fintech sebelum diluncurkan ke publik. Jadi kalau ada startup fintech syariah baru, mereka bisa diuji dulu sistem pendapatnya, aman atau tidak, sesuai syariah atau tidak, baru nanti dijual ke pasar. Lain aja, regulasi itu seperti pagar pembatas jalan tol. Kalau pagarnya ada, kita bisa ngebut dengan aman. Tapi kalau pagarnya tidak ada, sedikit saja salah belok bisa kecelakaan. Nah, begitu juga di dunia perbankan syariah. Teknologi boleh canggih, tapi tetap harus dikendalikan oleh aturan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Nah, teman-teman, bagian ini yang paling seru karena kita bakal bahas inovasi layanan di bank syariah. Inovasi ini ibarat senjata utama supaya bank syariah bisa menarik nasabah baru dan bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu digital. Kalau kamu bandingin aplikasi bank konvensional dengan bank syariah beberapa tahun lalu, mungkin kamu bakal ngerasa jauh sekali perbedaannya. Tapi sekarang, perlahan-lahan kesenjangan itu mulai berkurang karena bank syariah sudah mulai melakukan banyak inovasi. Contohnya saja fitur donasi dan zakat digital di BSI. Kamu bisa langsung bayar zakat, infak, atau wakaf lewat aplikasi. Praktis sekali dan sesuai dengan semangat syariah yang tidak hanya soal transaksi, tetapi juga soal berbagi. Beberapa inovasi keren yang sudah dan sedang dikembangkan bank syariah antara lain: yang pertama, digital onboarding, buka rekening langsung dari HP tanpa perlu datang ke cabang. Yang kedua adalah QRIS syariah, transaksi cashless tapi dengan akad halal dan transparan. Ketiga ada pembiayaan mikro online, membantu UMKM lewat akad mudarabah atau murabahah. Yang keempat ada integrasi fintech syariah, kolaborasi antara bank dan startup untuk memperluas layanan. Nah, inovasi-inovasi ini tidak akan bisa jalan tanpa infrastruktur yang kuat dan regulasi yang mendukung. Jadi semuanya saling terhubung. Misalnya BSI Explain Aja Syariah. Dengan kerjasama ini, nasabah bisa transaksi digital, top-up saldo, bahkan bayar zakat langsung dari platform Link Aja Syariah. Tapi semua transaksinya tetap sesuai prinsip halal. Atau contoh lain, Alami Syariah, platform pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah. Mereka berkolaborasi dengan beberapa bank syariah untuk menyalurkan dana investasi dari masyarakat ke sektor real yang halal, seperti UMKM dan bisnis makanan halal. Ini contoh konkret bagaimana teknologi dan prinsip syariah bisa jalan berbarengan. Nah, inovasi di sini bukan hanya soal membuat fitur keren, tapi juga soal bagaimana bank bisa tetap menjaga syariahnya di tengah modernisasi. Karena percuma punya aplikasi canggih, tapi prinsipnya melenceng dari akad halal. Jadi, bank syariah harus pintar cari keseimbangan digital, tapi tetap syariah, dan modern, tapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, bagian ini penting banget karena pada akhirnya apapun inovasi dan
teknologi yang dibangun bank. Mereka itu seakan-akan Ujung-ujungnya tetap untuk satu hal, yaitu kepuasan nasabah. Mereka ini udah tambah. Kalau sistemnya canggih tapi nasabahnya ribet atau bingung, itu artinya user experience-nya gagal. Makanya di era digital seperti sekarang, pengalaman nasabah atau customer experience jadi fokus utama semua bank termasuk bank syariah. Secara sederhana, customer experience itu semua hal yang dirasakan nasabah dari awal sampai akhir. Dia berinteraksi sama bank, mulai dari buka rekening, pakai aplikasi, transaksi, sampai kalau ada masalah dan hubungi customer service. Semua itu termasuk dalam pengalaman nasabah. Kalau semua prosesnya lancar, cepat dan nyaman, nasabah bakal senang dan loyal. Tapi kalau sering error, lemot, CS-nya susah dihubungi, bisa-bisa berpaling ke bank lain. Coba bandingin deh antara aplikasi mobile banking zaman dulu sama sekarang. Dulu tampilannya sangat kaku, banyak tombol yang bisa bikin bingung, dan kalau salah klik bisa error. Sekarang, desain aplikasi bank termasuk bank syariah sudah seperti aplikasi lifestyle, simple, bersih, dan mudah dipakai. Misalnya BSI Mobile atau Bank Mamahat Digital, dua-duanya sudah berusaha membuat aplikasi yang user friendly. Kamu bisa login pakai sidik jari, transaksi cepat, dan bahkan ada fitur live chat langsung ke CS. Bahkan beberapa bank sudah mulai menggunakan teknologi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan nasabah 24 jam. Contohnya kayak fitur sahabat BSI yang bisa membantu transaksi atau memberi informasi produk tanpa harus menunggu antrian customer service. Karena di era digital, persaingan bukan hanya soal bunga atau akar, tapi soal pengalaman. Kalau Bank A punya fitur sama kayak Bank D, yang membedakan adalah seberapa nyaman penggunaannya. Nah, disinilah Bank Syariah harus bisa catch up supaya nasabah bisa beranggapan. Bank Syariah itu tidak ribet, jadi optimalisasi infrastruktur tadi juga harus diarahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Semakin cepat dan aman sistemnya, semakin happy nasabahnya. Nah, satu hal yang sering dilupakan bank termasuk bank syariah adalah mendengarkan feedback nasabah. Padahal dari feedback inilah bank bisa mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki. Misalnya banyak nasabah komplain kalau login ke aplikasi butuh waktu lama. Nah, itu berarti sistem back-end-nya perlu dioptimalkan. Atau kalau banyak yang bilang tampilan aplikasinya kurang menarik, berarti tim desain harus revisi UX-nya. Intinya pengalaman nasabah itu proses yang harus diperbaiki, bukan hasil sekali jadi. Oke, sekarang kita masuk ke keamanan dan privasi data nasabah. Teman-teman, di dunia digital kan sekarang, data itu sudah seperti emas baru. Data pribadi kamu mulai dari nama, nomor rekening, transaksi, sampai lokasi itu punya nilai yang sangat besar. Makanya menjaga keamanan dan privasi data jadi hal krusial untuk bank syariah. Coba bayangin, kamu nasabah bank terus tiba-tiba dapat SMS atau email penipuan yang menyebut nama kamu dan bahkan tahu transaksi terakhir kamu. Nah, kasus seperti ini sering sekali terjadi karena kebocoran data. Makanya bank syariah harus punya sistem keamanan yang solid sekali. Biasanya ini termasuk yang pertama, enkripsi data, biar data tidak bisa dibaca orang lain meskipun diakses. Yang kedua adalah multi-factor authentication, login harus pakai kombinasi password, OTP atau sidik jari, monitoring sistem 24 jam untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, pendidikan keamanan karyawan, karena celah seringnya justru datang dari dalam. Yang menarik di bank syariah, keamanan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal etika syariah. Dalam Islam, menjaga amanah dan rahasia online itu kewajiban. Jadi menjaga data nasabah itu bukan sekedar tugas profesional, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Makanya kalau bank syariah bisa menjaga
dengan baik, kepercayaan nasabah bakal semakin tinggi. Dan ingat, kepercayaan itu segalanya di dunia perbankan. Misalnya, Bank Desi sekarang sudah menggunakan teknologi biometric verification untuk login ke aplikasinya. Artinya orang lain tidak bisa membuka akun kamu cuma dengan tahu password. Harus pakai sidik jari atau wajah kamu juga. Selain itu, mereka juga aktif edukasi nasabah biar tidak gampang kena phishing atau link palsu. Beberapa fintech syariah kaya alami juga sudah pakai sistem data encryption AES 256, tanda keamanan yang biasa dipakai di bank global. Artinya, bank syariah sudah semakin serius soal data keamanan. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech. Teman-teman, di era digital ini tidak ada satu institusi pun yang bisa berdiri sendiri. Kalau mau cepat maju, harus berkolaborasi, bukan bersaing. Nah, bank syariah pun sekarang sudah mulai banyak kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkuat layanannya. Karena fintech punya keunggulan di sisi teknologi dan kecepatan inovasi, sementara bank punya modal dan regulasi yang kuat. Kalau digabung, jadinya win-win solution. Fintech dapat akses ke pasar dan kepercayaan bank, dan bank dapat teknologi baru tanpa harus bangun dari nol. Contoh paling jelas adalah kerjasama antara BSI dengan Link Aja Syariah. Lewat kerjasama ini, nasabah bisa top up, transaksi, QRIS, bahkan bayar zakat langsung lewat dompet digital yang 100% sesuai prinsip syariah. Ada juga bank muamalah yang berkolaborasi dengan fintech seperti Alami untuk pembiayaan peer-to-peer ke UMKM halal. Ini sangat membantu memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha kecil tanpa harus terjebak sistem riba. Yang keren dari kolaborasi ini, bank jadi bisa lebih cepat digitalisasi tanpa perlu membuat semua sistem dari awal. Bayangin aja kalau semuanya harus dibangun sendiri, bisa makan waktu bertahun-tahun dan biaya miliaran rupiah. Tapi kalau kerjasama bareng fintech, tinggal integrasi sistem dan jalan bareng. Dan yang paling penting, kolaborasi ini juga bisa meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena semakin banyak layanan syariah yang muncul di dunia digital, makin banyak juga masyarakat yang sadar bahwa sistem keuangan halal itu bisa sama modern dan efisiennya dengan konvensional. Nah, meskipun kelihatannya sangat keren, digitalisasi, kolaborasi, dan inovasi nyatanya di lapangan, bank syariah juga punya tantangan besar untuk mengoptimalkan infrastrukturnya. Yang pertama, biaya investasi infrastruktur digital itu mahal sekali. Mulai dari pembangunan data center, pengadaan server, sampai pengembangan aplikasi. Semua butuh dana besar. Dan karena bank syariah di Indonesia masih punya porsi pasar yang lebih kecil dibanding bank konvensional, modalnya pun sering terbatas. Jadi, tantangan pertama adalah bagaimana caranya bisa digitalisasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Yang kedua, adaptasi teknologi juga masih menjadi tugas yang sulit. Masih ada pegawai atau bahkan nasabah yang belum terlalu terbiasa dengan sistem digital. Apalagi di daerah-daerah, banyak nasabah yang masih lebih nyaman transaksi manual di cabang. Makanya, digitalisasi harus dibarengin dengan edukasi. Bukan hanya soal cara pakai aplikasinya, tapi juga soal manfaatnya. Kalau nasabah mengerti bahwa transaksi digital itu aman, cepat, dan tetap syariah, mereka pasti pelan-pelan mengikuti perubahan. Yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional digital. Sekarang bank-bank besar seperti BCA, BRI, dan lainnya punya aplikasi super canggih, UX-nya mulus, fiturnya segudang. Nah, bank syariah harus bekerja ekstra buat bisa catch up. Tapi kabar baiknya, tren masyarakat ke arah halal lifestyle dan ekonomi syariah semakin kuat.
Jadi kalau bank syariah bisa tampil modern tanpa meninggalkan prinsip Islam, mereka punya peluang besar untuk menang di pasar niche ini. Yang keempat, yang terakhir, tantangan sumber daya manusia atau SDM. Digitalisasi bukan hanya soal beli sistem, tapi juga soal mengubah cara kerja orang di dalamnya. Karyawan harus melek digital, mau belajar hal baru, dan tidak alergi terhadap perubahan. Kalau budaya kerja di bank masih kaku dan old school, susah untuk beradaptasi ke era digital. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.